Kita langsung bergabung dengan Pak Adib Humaydi dari Ikatan Dokter Indonesia. Pak Adib, bagaimana Anda melihat kasus di RSUP Karyadi? Melihat mereka sudah dilengkapi dengan APD, Pak. Tapi ada saja ketika kontak dengan pasien, kita tidak tahu pasien itu COVID-19 atau tidak, masih tertular, Pak. Ya, terima kasih ya Mas Andro. Pertama-tama tentunya saya mewakili Ikatan Dokter Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RSUP Karyadi dan pemerintah daerah Jawa Tengah, pada Pak Gubernur, karena kami udah komunikasi sama teman-teman yang ada di sana karena respon cepatnya. Pada saat kemudian ada pasien yang ternyata dinyatakan positif, kemudian ada salah satu teman atau sejawat yang menjalankan pendidikan positif, langsung kemudian dilakukan tracing, semuanya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan swab dan akhirnya didapatkan hasil seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi itu adalah sebuah kondisi yang benar, karena kita tahu Rumah Sakit Karyadi adalah rumah sakit rujukan yang saya yakin sudah terfasilitasi APD. Jadi problemnya bukan problem APD sebenarnya di sana. Dan juga kita juga harus melihatnya sekarang lebih komprehensif, ya, bahwa pada saat kita bicara kasus ini kemudian muncul, ya ini adalah muncul karena ada sebuah proses yang kemudian dilakukan tracing kontak, sehingga deteksi dini bisa diketahui lebih awal. Jadi pada saat kemudian kita bicara kasus yang ada di Sindan, dan tentunya kami berharap kepada tempat-tempat rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia, seperti halnya yang di Rumah Sakit Karyadi, tentunya kita berharap respon cepat seperti ini karena resiko terpapar buat teman-teman kami yang menjalani pendidikan spesialis dan juga tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit itu sangat tinggi untuk kemudian terpapar dengan pasien-pasien yang mungkin bukan masalah pasiennya tidak jujur, tidak, karena tidak semata-mata itu gitu. Tapi ada pasien yang memang dia tidak lengkap memberikan info, ya, dikarenakan dia juga tidak paham sebenarnya dengan kondisi wabah, sehingga ini perlu yang kemudian kita lakukan screening yang lebih ketat pada saat penerimaan pasien, baik itu mulai dari UGD atau mungkin juga di poli pelayanan rawat jalan. Kami selalu sampaikan dengan kondisi seperti ini sebenarnya ada 3 standar yang harus dikedepankan. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, maka standarisasi APD memang kita sekarang harus paling tidak itu dengan APD yang level 2. APD level 2 itu dilengkapi yang paling utama adalah N95, tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu. Jadi itu memang sekarang kita buat standar itu. Di semua pelayanan teman-teman medis dan tenaga kesehatan, maka ini harus ada. Memang kondisinya pengadaan dan kelangkaan daripada N95 ini. Dan saya kira pemerintah mungkin dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa mengusahakan hal ini. Kemudian problem yang lain juga adalah kita melihat bahwa ada proses di dalam standarisasi pelayanan. Jadi artinya apa? Dengan kondisi seperti saat ini, maka ada kondisi yang harus disiapkan mulai dari pasien masuk. Kita harus sampaikan bahwa tidak semua rumah sakit itu siap dengan kondisi wabah karena kondisi rumah sakit yang tidak didesain, tidak disetting untuk kasus-kasus infeksi seperti COVID ini, gitu. Sehingga perlu ada sebuah standarisasi pelayanan. Apakah itu kemudian pengaturan bahwa ada pelayanan yang memang dikhususkan untuk COVID dengan kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi untuk pelayanan COVID atau juga ada yang non-COVID. Karena apabila ini tidak dipisahkan, maka hal-hal seperti ini akan mudah sekali terjadi, gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa tentunya ketersediaan sarana prasarana termasuk juga kecepatan terkait dengan deteksi dini penting. Karena kami juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang di Karyadi, pada saat mereka dikontak, kemudian dilakukan pemeriksaan swab PCR, itu baru didapatkan hasil 1 minggu kemudian. Dan dalam 1 minggu itu mereka sudah kontak dengan beberapa orang. Jadi ini yang selalu kami sampaikan, proteksi buat tenaga medis itu bukan untuk kepentingan dokternya, tapi itu untuk kepentingan pasien lain, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan keluarga juga yang pada saat kita pulang ke rumah. Sehingga ini yang menjadi penting, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa yang pertama, kelengkapan APD memang itu menjadi standar yang harus dipenuhi untuk tenaga medis. Yang kedua, kami berharap tenaga-tenaga medis ini bisa menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan yang bukan hanya rapid test serologis, tapi juga dilakukan rapid test PCR swab. Gitu. Karena ini yang bukan tidak mungkin para guru
saya atau teman-teman di Karyadi ini mereka nggak ada turuan, jadi mereka tergolong OTG gitu. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan pemeriksaan, konteksnya bukan penanganan, tapi konteksnya adalah bagaimana kita mendeteksi dini dan mengurangi penularan ke yang lainnya. Dan bukan tidak mungkin di atau center-center lain juga didapatkan itu. Baik Pak Adib, artinya dalam pelaksanaan standarisasi pelayanan di rumah sakit khususnya yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 ini, kalau dari ID sendiri sejauh ini apakah sudah memonitor sejauh mana Pak implementasinya, terutama untuk di rumah sakit rujukan apabila juga rumah sakit ini masih melayani pelayanan medis lain di luar COVID-19? Ya, ini yang kemudian kami di dalam diskusi di internal profesi dan juga ini beberapa kali juga sudah kita sampaikan. Harus ada strategi untuk kemudian pelayanannya itu adalah memang pelayanan yang khusus supaya kemudian tidak tercampur antara pasien yang COVID dan non-COVID gitu. Termasuk juga nanti adalah bagaimana kita mengatur apakah nanti kalau memisahkan di dalam satu wilayah gedung memang sulit karena tidak semua rumah sakit didesain untuk kemudian bisa dua pelayanan gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara rumah sakit khusus, maka seperti halnya yang sudah dilakukan sebagai strategi di Jakarta, ada seperti Wisma Atlet di setiap wilayah atau daerah. Ada seperti Rumah Sakit Sulianti Saroso di setiap wilayah atau daerah yang memang itu dikhususkan untuk COVID. Sehingga pasien-pasien pun kemudian secara tidak langsung bisa kemudian dilayani untuk COVID, tapi yang non-COVID pun tetap bisa dilayani. Baik, kita ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, tenaga medis juga sangat butuh Pak proteksi ekstra karena mereka berada di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 ini, Pak Gubernur. Halo. Baik, Pak Ganjar, bagaimana upaya pemerintah Pak? Karena tenaga medis ini sangat butuh yang namanya proteksi ekstra agar tidak tertular COVID-19 Pak. Ada dua. Yang pertama dari pihak rumah sakit, dari manajemen, seperti tadi disampaikan oleh Pak Adib, strateginya harus dirubah. Mungkin desain-desain layoutnya juga harus berubah, sehingga kita akan bisa lebih cepat. Terus kemudian protokol-protokol, SOP-nya mungkin juga harus berubah. Yang saya katakan di awal tadi, mungkin hari ini tidak perlu kok berjarak terlalu dekat, mungkin jaraknya jauh, terus kemudian kalau tidak salah, pertanyaan-pertanyaan dokter itu sudah akan membantu untuk bisa mengetahui sebenarnya asesmen awal pasien ini sakit apa. Ini saya ngobrol sama dokter. Asesmen awal pertanyaan-pertanyaan itu valid di awal, itu sudah sebagian besar tertangani. Begitu kata dokter. Nah, kalau itu bisa dilakukan, mungkin jaraknya sekarang diambil, apakah kemudian kalau tidak perlu pelindung yang sifatnya layout permanen, mungkin bisa dengan APD, ya, mereka dilengkapi, apakah pakai facelift, kemudian pakai masker dan sebagainya. Tapi kalau tidak, ya desainnya dirubah. Mungkin dikasih kaca, mereka tidak bersentuhan, dikasih speaker, terus kemudian kita melakukan interview di awal. Ini saya kemarin bertanya kepada para ahli, para dokter, saya ajak diskusi, sehingga ada desain-desain yang kita bisa berikan untuk membantu mereka. Namun, Pak Adib, ini ada cerita menarik. Setelah ini, orang sekarang agak takut datang ke rumah sakit besar. Sekarang ini mulai ada orang bicara di bawah tanah. Artinya di bawah tanah diam-diam. Maka melalui TV One akan saya buka. Rumah sakit mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang takut dan tidak takut menangani COVID-19. Orang berbisik-bisik ke saya, dokter bisik-bisik ke saya, sekarang dibuka saja. Siapa rumah sakit yang takut menangani, ngomong saja sama kita. Nanti agar kita tahu, Anda akan kita posisikan sebagai apa. Karena bisik-bisik di antara mereka yang merawat atau dokter di sana, ini penting untuk dibuka agar semua menjadi transparan. Sehingga pemerintah bisa memberikan dukungan. Mas, saya sampaikan, ternyata N95 kita belum bisa buat sendiri nggak bisa kita. Maka sekarang kita harus cari kemanapun ada. Kemarin kami sedih betul, kami gregetan betul, kami cari betul. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan kepada kita. Apa itu? Saya punya sister province sama Fujian dari Cina sana. Saya dikirimi 10.000. Lalu saya tanya, tolong tanya lagi sama kawan-kawan dari provinsi Fujian, kalau kami mau beli bagaimana caranya? Yang kedua, tiba-tiba teman-teman dari civil society
membantu saya mengirimkan lagi 10.000 lagi. Maka yang seperti ini kemudian yang biasanya rumah sakit hanya punya 100, punya 50, hari ini kita bisa drop lebih banyak. Itu yang tadi Pak Adip sampaikan dan saya sangat sepakat setelah saya mendengarkan. Jadi akan sedikit saya sampaikan, kalau di awal tadi disampaikan dokter garda terdepan, salah. Saya ikut paham baru. Dokter itu, tenaga medis itu garda terakhir. Garda terdepan dalam pandemi COVID itu adalah kita sendiri, rakyat sendiri. Dia harus sehat, dia harus mau jaga jarak, dia harus mau social and physical distancing, dia harus mau olahraga, dia harus mau makan bergizi. Apa artinya? Kalau dia kekebalannya, imunnya kuat, dokternya aman, rumah sakitnya aman. Tapi kalau kemudian dia tidak mau, mohon maaf para pemirsa, kalau masih ngeyel saja, sudah PSBB masih ngeyel, diperingatkan masih ngeyel, kerumunan masih ada, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Dengan orang tanpa gejala lebih menakutkan lagi, dan itu yang terjadi di beberapa tempat. Maka garda terdepan adalah kita sendiri. Kalau kita mau menyelamatkan para dokter, tenaga medis, kita sendiri yang harus sehat, kita yang harus manut. Sekali lagi, manut. Nah kalau itu bisa Mas, maka akan sangat sedikit orang datang ke rumah sakit, maka dokternya akan bisa merawat dengan baik. Tapi kalau tidak, kita ngeyel, semua penularannya cepat, menyebarnya cepat, kuantitasnya banyak, dan mereka masuk rumah sakit semua, dokter tidak akan mampu, akan kewalahan. Ini yang harus kita bantu untuk tenaga medis. Baik. Jadi ini perkara merubah paradigma dan perilaku. Mohon maaf agak panjang saya jelaskan. Baik Pak Gubernur, kalau dari hasil monitoring terakhir, bagaimana kebutuhan atau keperluan dari alat pelindung diri sendiri untuk para tenaga medis di Jawa Tengah, Pak? Ingat yang terakhir ada sekitar 40-an tenaga medis yang sudah terpapar COVID-19 ini. Iya, saya langsung berkomunikasi khususnya pada rumah sakit rujukan yang saya katakan di depan tadi. Saya minta sistem informasinya diintegrasikan, terutama berkait dengan logistik medis ini. Butuhnya APD berapa, bahkan saya minta, bisa nggak sih antara kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai pusat, maaf semua akan bisa ngecek satu persatu, APD-nya apa saja. Maka saya sekarang membuat sistem itu di rumah sakit apa, APD-nya ada berapa. Nah kalau kemudian di tempat mereka nanti habis, saya sekarang berkantor di rumah, saya buatkan sistem itu, tinggal kita update tiap hari. Minimal saya bisa memerintahkan langsung pada mereka yang sudah kita kasih rekomendasi bahwa itu adalah rumah sakit rujukan. Ayo sekarang semuanya sampaikan sistemnya terintegrasi. Sehingga saya nanti yang akan silat, saya akan banting tulang, saya akan cari bagaimana agar bisa memenuhi APD itu. Sehingga mereka tidak harus berpikir lebih keras. Hari ini akan berbeda dengan suasana awal. Pada saat suasana awal hampir semuanya kelimpungan karena seluruh dunia membutuhkan APD. Tapi dengan sekarang tindakan keras dan tegas dari Presiden untuk yang ada di Indonesia semua harus produksi, harganya tidak boleh tinggi, yang kurang sementara impor, apapun dilakukan. Maka pada saat bantuan pertama datang, saya membaca kardusnya itu made-nya Indonesia. Sengaja saya angkat itu agar kita tahu itu diproduksi di sini. Maka kita cari perusahaannya. Pak Menko Perekonomian dalam rapat teratas dengan kita juga, kita diajak waktu itu, disampaikan juga, oke, 2 perusahaan besar yang ada di Jawa Tengah, perusahaan garment ini, tekstil ini, diminta untuk membuat produksi itu. Ini untuk mengamankan. Cuman yang N95 belum. Yang ini mesti kita sampaikan. Plus satu lagi, tadi betul Pak Adip. Sekarang yang kita dorong menurut saya kok tidak rapid test. Rapid test itu surveillance saja. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi kalau kemudian kita ingin mengetes lebih presisi lagi, saya kira pakai PCR. Nah sekarang mari kita dorong, kita suplai semua reagennya itu agar semua bisa diperiksa lebih cepat. Setidaknya sehari kapasitasnya harus bisa di atas 1.000, maka itu akan aman. Dan mudah-mudahan ini yang akan menjadi perhatian kita semua. Dan saya lagi mencari juga, di mana itu perusahaan-perusahaan reagen di seluruh dunia ini agar kita bisa beli, sehingga PCR-nya bisa kita berikan. Baik. Sejauh ini Pak Gubernur, untuk di Jawa Tengah sendiri pemetaan dari Anda, apakah dengan puluhan tenaga medis yang sudah positif ini cukup kewalahan Pak menangin pasien COVID-19 Pak? Kalau sampai hari ini masih bisa mengcover sampai hari ini. Maka dengan kejadian ini kan yang kasus Karyadi ini jagoan-jago. Mereka ini dokter-dokter yang hebat semuanya.
Maka kalau kemudian mereka harus off dulu, kan kita mesti nyiapin nih substitusinya. Siapa kemudian yang ada? Maka kemarin saya bicara dengan Dinkes kami, dengan dari Fakultas Kedokteran Undip, saya minta bantuan untuk dipikirkan. Sekarang cari semuanya kekuatan dokter-dokter yang siap dari kampus. Kalau itu nanti kita perbantukan, apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana SOP-nya. Bahkan pada pengalaman pengalaman dari Cina, itu hampir semua provinsi yang tidak masuk zona merah, itu bisa dipinjam lebih dulu untuk dikerahkan ke sana. Dan saya kira Indonesia sekarang harus memanage itu, sehingga seluruh kekuatan saatnya sekarang kita keluarkan, agar kemudian layanannya ini tidak terganggu, tapi sekali lagi, itu semua akan lebih bisa landai kurvanya tidak naik drastis, tapi bisa kita tekan kalau garda terdepan rakyatnya semua taat dan patuh. Terima kasih banyak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya ada Wakil Ketua Umum IDI, Bapak Adip Humaydi atas waktunya.